Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita akan naik satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur buat-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, terima kasih Tuhan.
karena anugerah-Mu. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Benar Tuhan, besar setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh ada kembali di rumah-Mu, bukan hanya satu kebetulan. Ini adalah satu anugerah yang indah ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh diberikan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kiranya puji-pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum. Hanya kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menaikkan satu pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Mu, angkat tangan-Mu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
semuanya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, amin. Kita akan menjalankan persembahan pertama dengan menyanyikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkaulah yang kita sembah, yaitu Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, amin. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa, terima kasih Tuhan. Dengan kekuatan-Mu, ku sembah Kau Tuhan.
tangan-Mu. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita katakan sekali lagi, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, hanya Engkaulah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami begitu percaya karena Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang tinggi, Engkau yang mengetahui segala apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena Engkaulah yang layak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Puji-pujian telah kami naikkan, sehingga puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mau sirami tanah hati kami yang kering, sehingga tanah hati kami yang kering boleh diberi pupuk, sehingga boleh bertumbuh menjadi tanaman yang akan subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, satu kemurahan kembali kita terima dari Tuhan. Ya, kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, itu satu anugerah. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin sudah banyak yang merindukan untuk bisa beribadah ya di gereja, dan ini adalah minggu yang kedua kita sudah mulai beribadah di gereja. Ada beberapa yang harus terpaksa untuk beribadah di rumah ya, dengan mengikuti ibadah online yang sebentar ya.
akan disiapkan untuk mereka dari rekaman ibadah pagi hari ini. Ya, saudara, tidak mengurangi sukacita kita semua bahwa kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, biar kita bersyukur sebab banyak orang yang merindukan, orang yang ingin beribadah tetapi mereka enggak bisa beribadah, ya. Tetapi kalau saudara bisa beribadah pagi hari ini, itu satu kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah, bahwa kalau kita mengaku kita ini sebagai orang Kristen, ya, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita mengerti hidup Kristen yang normal itu seperti apa. Kita perlu tahu, kita harus menyadari dan kita harus mengerti keadaan kita. Kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus tahu hidup Kristen yang normal itu seperti apa, ya. Kita harus mengerti bagaimana hidup Kristen yang normal dan juga yang tidak normal pastinya. Nah, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa mengalami hidup Kristen yang normal, ya. Lalu sesudah itu kemana kita ini, ya, akan berkembang? Setelah kita mengerti keadaan kita, bahwa kita ini adalah orang Kristen yang normal apa tidak. Setelah itu, ya, kita perlu mungkin mau kemana? Kita perlu berkembang dan juga ada target-target yang perlu kita lalui sebagai orang Kristen. Nah, saudara, hidup Kristen yang betul, ya, berarti selamat, ya. Nah, saudara, kalau mati dibawa Kristus ke sorga, haleluya. Masuk memusakai sorga, ya. Dengan sejumlah kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan kepada kita selama kita ada di dunia. Kita boleh mengumpulkan kemuliaan itu akan sampai ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ukuran kita, ya, adalah Alkitab. Ya, semua harus didasarkan kepada Alkitab, bukan menurut kata orang. Sebab kalau menurut kata orang, manusia bisa mempunyai satu prinsip atau mereka punya pendapat yang kadang-kadang karena dia suka tidak mau dirubah pendapatnya, dia ngotot dengan pendapatnya. Nah, belum tentu pendapatnya itu benar. Tetapi kita harus berdasarkan kepada Alkitab. Sebab kalau didasarkan kepada Alkitab pasti benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hidup Kristen yang normal itu, ya, ada terdiri dari 4 bagian yang kita perlu mengerti, ya. 4 bagian ini yang kita perlu mengerti sebagai orang Kristen yang normal, ya. Yang pertama, saudara, adalah lahir baru. Kita harus sudah lahir baru dan tetap hidup dalam lahir baru sebagai orang yang lahir baru. Nah, karena apa? Tanpa lahir baru, saudara, tidak akan ada hidup Kristen yang benar. Ya, harus melalui lahir baru. Sebab kelahiran baru ini yang akan melahirkan seseorang, ya, kepada atau ke dalam kerajaan sorga. Ya, saudara, tanpa ini, ya, seseorang sama sekali tidak akan ada sangkut pautnya dengan sorga tanpa melewati lahir baru. Sekalipun ia menyebut dirinya sebagai orang Kristen yang sudah lama beribadah, ya, sudah sering ke gereja, sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau tidak melalui lahir baru, nggak ada sangkut pautnya dengan sorga, saudara. Ya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus mengalami lahir baru. Dan harus tetap hidup dalam sebagai orang yang lahir baru. Baru ini adalah kaitannya dengan sorga. Coba kita lihat di dalam satu ayat, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5, lompat ke ayat 5 nanti. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Yesus menjawab katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, lahir baru adalah pengalaman yang tidak ada taranya kepada seseorang. Ya. Dan ini mutlak diperlukan. Sebab ini sangkut pautnya dengan sorga. Jadi kalau kita tidak pernah lahir baru, ya, Yesus berkata, tidak bisa melihat kerajaan sorga, kata ayat ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, permulaan dari hidup kekristenan yang normal, ya, adalah dikatakan sebagai orang yang sudah lahir baru. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada jalan lain ke sorga kecuali lahir baru. Orang yang begitu baru mengenal Tuhan, ya, mereka harus lahir baru. Dikatakan di sini, ya, bahwa mereka harus dilahirkan dari air dan roh. Air juga berbicara tentang firman Tuhan, ya. Itulah sebabnya lewat kebenaran firman Allah yang kita kenal dari Alkitab, kita mempercayai siapa Yesus itu. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena dia menebus dosa kita. Firman Allah berkata, siapa yang mengaku dengan mulut dan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Ini berbicara tentang awal permulaan pengenalan kepada Yesus sebagai orang yang lahir baru. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia terdiri dari orang luar dan orang dalam. Ya. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat ini berkata, meskipun manusia lahiria kami merosot, ya, tubuh ini, kekuatan tubuh merosot. Namun dikatakan manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Menunjukkan bahwa manusia terdiri dari orang luar dan orang dalam. Dalam Efesus juga, coba kita akan lihat Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, dikatakan di sini. Di dalam batinmu, di dalam orang yang di dalam, dengan lahir baru, ya. Orang dalamnya berubah sama sekali. Ya, batinianya. Dan dikatakan, ya, bahwa ada satu ayat berkata, dulu bapakmu, ya, adalah si iblis, ya. Tetapi oleh anugerah Allah kita sekarang diangkat, yang tadinya mungkin sebagai anak iblis, tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini satu pengalaman pribadi yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang. Tatkala dia merasa bahwa dia sekarang sudah menjadi miliknya Allah, menjadi anak Allah. Kalau ingat kemarin, yang lalu, dulu sebagai anak iblis, sekarang sudah menjadi anak Allah. Itu karena anugerah Allah. Kita tidak bisa lupakan pengalaman ini. Pengalaman ini pengalaman yang luar biasa kepada seseorang. Ya. Dan bukan hanya kita menjadi anak Allah, tapi kita juga akan mewarisi kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Coba kita melihat satu ayat dalam Kolose. Kolose pasal 1 ayat 13.
Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari tangan iblis. Sebagai anak iblis sekarang dipindahkan menjadi anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah permulaan hidup ya, hidup ilahi yang luar biasa kepada seseorang ya. Karena apa saudara? Pengalaman pribadi ini tidak bisa dilupakan. Tidak ada duanya. Sebab kita dipindahkan, haleluya ya. Dari anak kegelapan sekarang menjadi anak terang. Ya. Itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Haleluya. Nah saudara, tetapi hal ini harus dipelihara. Hal ini harus dijaga. Ya. Sebab apa saudara? Walaupun kita tahu bahwa kita ini diselamatkan dengan cuma-cuma, tidak bayar apa-apa. Tetapi kita walaupun kita tidak bayar apa-apa, karena kita mendapat kemurahan dari Tuhan, kita harus jaga, kita harus pelihara. Ya. Dan ini harus ditumbuhkan. Itulah sebabnya tadi saya katakan yang pertama sebagai orang Kristen yang normal adalah harus lahir baru, mengalami lahir baru dan terus dalam hidup sebagai orang yang lahir baru. Berarti ada pertumbuhan. Ya. Dan ini pun sudah bisa dirasakan ya, bagaimana hidup kita sebagai orang yang ada di dalam Yesus. Seringkali kita mendengar seseorang berkata, wah hidup saya ini penuh bahagia. Hidup saya seperti ada sorga tiap hari. Kalau ditanya kekayaannya berapa? Enggak ada. Ada punya rumah? Enggak punya. Ya, enggak ada sesuatu. Tetapi dia merasa, dia berkata, seperti ada sorga di hati saya setiap hari. Saya ada damai, saya ada sukacita. Saya punya ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hal itu sudah bisa dirasakan sebagai orang yang lahir baru. Ya, selama kita hidup di dunia ini kita bisa merasakan itu. Dan itu sudah dialami selama kita ada di dunia ini. Ya, nanti juga kita akan terima pahala itu di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, lalu yang kedua, sebagai orang Kristen yang normal. Yang pertama tadi saya katakan kita harus mengalami lahir baru dan harus terus berusaha untuk hidup dalam sebagai orang yang lahir baru. Lalu hal yang kedua, yang kita perlu mengerti sebagai orang Kristen yang normal, ya, kita harus hidup dalam kemenangan. Kita akan bagi menjadi dua bagian, saudara. Ya, menang atas dosa, ya, yang pertama, ya, karena saudara setiap hari selalu ada gangguan, setiap hari ada tantangan, ya, ada cobaan, ada godaan. Sebab kalau tidak, kalau salah menangani, maka kita akan jatuh dalam dosa. Sebab gangguan itu mungkin setiap hari akan datang. Godaan itu setiap hari datang. Ya. Kalau kita tidak hati-hati maka kita akan jatuh dalam dosa. Dan kita menjadi orang yang kalah, bukan orang yang menang. Nah saudara, berapa banyak seseorang ya, walaupun dia sebagai orang Kristen tetapi jatuh dalam dosa. Ya. Tidak menang atas godaan dosa. Jatuh dalam kesalahan, ya, jatuh dalam dosa, tidak menang atas dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi kita ini ya sudah bisa menang. Amin. Sebab kita tahu bersama Yesus kita akan menang. Haleluya. Atas segala dosa, puji Tuhan. Kemenangan itu sudah dibuat Kristus bagi kita. Sehingga kita juga bisa hidup dalam kemenangan akan dosa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup Kristen yang normal adalah menang atas dosa. Bukan kalah, ya. Itu bukan normal kalau kalah, ya. Itulah sebabnya, ya, kalau hidup masih kalah,
periksa diri. Mengapa saya kalah? Mengapa saya kalah dalam godaan dosa? Mengapa saya jatuh dalam dosa? Kalau perlu kita tanya kepada mungkin sebagai orang tua rohani kita, gembala atau rekan-rekan seiman, kita tanya, sharing supaya kita mengerti. Kalau ada yang salah kita perbaiki supaya kita tidak terus jatuh dalam dosa, tidak kalah terus dalam dosa, banyak bertanya dan sebagainya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, tetap ada pergumulan. Firman Allah berkata, ya, pergumulan dengan daging. Sebab kita itu masih hidup dengan daging ini, ya. Kita belum hidup sebagai roh, tetapi masih ada daging. Dikatakan manusia itu terdiri dari roh, ya, jiwa dan tubuh. Haleluya. Jadi tubuh ini masih bisa mengganggu. Daging ini masih bisa, ya, bisa jatuh kalau tidak hati-hati. Ya. Seperti saya tadi katakan, ya, bahwa masih ada pergumulan daging. Sebab kita itu masih hidup dengan daging, ya. Itulah sebabnya keinginan daging harus dimatikan kalau tidak sesuai firman Allah dengan bantuan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kita menjadi orang yang menang. Nah, ini yang pertama saya kelompokkan, ya, harus menjadi orang yang menang. Menang dalam segi apa? Menang atas dosa. Lalu kedua, kita juga harus menjadi orang-orang yang menang atas pencobaan. Ya, atas pencobaan. Pencobaan ini macam-macam, saudara. Ya, baik dalam hal uang, itu juga ada cobaan di uang. Dalam segi seks, itu ada cobaan di segi seks. Ya, ada cobaan di lain mungkin tentang kerendahan hati. Bagaimana kita seharusnya rendah hati tapi kita terus sombong dan sebagainya. Mungkin juga, ya, pencobaan di penyakit, okultisme, atau dalam nikah dan lain-lain. Ya, akan ada pencobaan di sana. Dengan kata lain, segala segi hidup ini ada pencobaan. Ya, saudara, kita belum hidup di sorga. Kalau hidup di sorga kita sudah orang menang. Ya, tetapi kita masih hidup di dunia ini. Ya, segala segi hidup ini ada pencobaan. Bahkan biasanya, saudara, ya, pencobaan itu datang sekaligus, meliputi mungkin masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah seks, masalah ini. Kadang-kadang sekaligus datang pencobaan itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang normal, kita harus menang atas pencobaan. Kita tidak akan kalah dalam pencobaan yang mungkin iblis sedang menjulurkan pencobaan-pencobaan itu. Kita harus menang di situ. Haleluya. Kita harus meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Sebab firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kita lalui tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti kita bisa menang. Kita akan menang bersama dengan pekerjaan Roh Kudus, ya, bantuan Roh Kudus, dengan pekerjaan firman Allah yang ada di hidup kita, sehingga menolong kita bisa menang dalam segala pencobaan apapun. Haleluya. Ingat ya saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang firman Allah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita lalui itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Haleluya. Berarti kita bisa menang dan akan menang. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, seringkali orang berkata, iya kan saya hidup masih dengan daging. Godaan ini saya nggak sanggup sehingga saya mungkin berzina, berbuat ini, berbuat itu, menipu, ya, sehingga kita terus menyakiti hati Tuhan. Lalu kita berkata, kan kita masih daging. Jangan lupa firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kita lalui tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Berarti kita bisa menang. Bisa menang. Haleluya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan.
Kalau kita yakin bahwa kita pasti menang, dan kita tidak dengan kekuatan sendiri, dia dengan kemampuan sendiri, tapi kita menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Selalu bergantung kepada Tuhan, selalu minta pertolongan Dia, terus berdoa berharap Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kesanggupan supaya aku menang dari cobaan-cobaan ini dan saya tidak jatuh di situ. Kalau kita tidak minta kekuatan dari Roh Kudus, ya, dengan kekuatan sendiri, tadi saya katakan bahwa manusia itu hidup hanya masih dengan daging, masih ada godaan-godaan dengan daging ini, ya. Tetapi bersama dengan Dia, kita akan sanggup, haleluya. Kita akan bisa menang untuk kita menjadi orang-orang yang menang dalam pencobaan. Puji Tuhan. Hal lain, tadi saya katakan sebagai orang Kristen yang normal, lahir baru dan terus hidup dalam sebagai orang yang lahir baru. Lalu tadi saya katakan kita harus menjadi orang-orang yang menang. Menang atas dosa, menang atas pencobaan. Lalu hal yang ketiga, sebagai orang Kristen yang normal, ya, kita harus dapat melakukan kehendak Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam satu ayat, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 21 katakan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk sorga. Amin. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Allah, ya, nggak akan masuk sorga, saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang akan masuk sorga. Ayat ini begitu bagus, saudara. Dikatakan pada hari terakhir ayat 22. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, kata ayat ini. Tetapi di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti saudara, bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang tahu melakukan kehendak Allah atau orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tahu apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus diperbuat untuk melakukan kehendak Allah. Tahu apa yang harus dibuat. Coba kita akan lihat dalam Efesus. Efesus pasal 5. Ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tahu apa yang harus dibuat. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Ya. Kita harus mempunyai pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita buat
karena punya pikiran Kristus. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mempunyai pikiran Kristus, ya, maka ini akan membentuk kita dalam satu pengertian akan firman Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengerti, ya, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita buat. Sebab apa? Ya, pikiran Kristus itu kita miliki. Ini yang akan dibentuk dengan pengertian firman Tuhan yang kita dengar. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang sering merenungkan atau yang suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Maka itu akan membentuk kita memiliki satu pengertian, ya, dan kita juga akan memiliki pikirannya Kristus dari pembentukan firman Allah tadi yang kita dengar, yang kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita dapat dari firman Allah, ya, banyak pengertian-pengertian firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup ini? Apa yang harus aku buat? Aku mengerti kehendaknya Tuhan. Ini sebagai orang Kristen yang normal. Kalau kita tidak bisa mengerti kehendaknya Tuhan, ya, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Berarti kita bukan orang Kristen yang normal kalau nggak bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita perlu firman Allah. Firman Allah yang akan membentuk sehingga dia akan mengingatkan kita dan bisa kita memiliki satu pengertian yang dalam tentang siapa Tuhan itu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita nggak ngawur dengan hidup ini, ya. Tindakan kita tidak ngawur, sebab kita mengerti kehendaknya Tuhan. Kita tahu apa yang kita harus buat, sehingga kita tidak menyakitkan hati Tuhan, tidak membuat Tuhan menjadi kecewa dengan hidup ini, dan kita tidak ngawur dengan hidup ini, tetapi hidup ini akan menjadi berkat. Haleluya, karena kita mengerti kehendak Tuhan. Lalu hal yang kedua, saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita juga harus sanggup melakukan kehendaknya Tuhan. Ya, kita harus sanggup melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ini merupakan satu tanda-tanda orang Kristen normal. Ya, kita bisa melakukan, kita sanggup melakukan. Kalau Tuhan berkata, kamu harus begini, kita sanggup melakukan itu. Oleh karena pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan saudara, sehingga kita semua bisa sanggup melakukan, ya. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ada kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat dulu dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung, kata ayat ini. Ya, segala perkara loh, bukan cuma satu segi, tetapi segala perkara. Ayat ini berkata, karena di dalam Dia kita dapat kekuatan. Dari dalam Dia kita dapat kesanggupan, ya. Kita bisa sanggup karena ada Dia. Puji Tuhan. Kalau kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita ini akan berhasil, saudara. Akan berhasil. Yakinilah kalau kita bersama-sama dengan Tuhan melakukannya, maka hidup kita akan menjadi berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Semua ketaatan kita, saudara, apa yang kita lakukan kepada Allah, semua ketaatan kita itu, ya,
untuk melakukan kehendak Allah itu dicatat ya dalam buku hayat, dan itu akan menjadikan satu pahala bagi saya dan saudara. Ya. Kita mengumpulkan pahala di dunia ini dengan apa? Dengan cara apa? Karena melakukan kehendak Allah. Hal-hal positif ini kita kumpulkan. Haleluya. Ini yang akan membawa kita mendapat pahala nanti di sana. Karena kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Puji Tuhan. Jadi jangan lupa saudara, melakukan kehendak Allah itu harus tulus. Harus dengan hati yang benar-benar tulus. Kalau Tuhan mau engkau setia, mau Tuhan supaya kita berhenti ya melakukan hal yang salah, lalu kita lakukan itu dengan tulus, itu jadi pahala. Haleluya, puji Tuhan. Melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Tetapi dari hati, saya ingin lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku tulus Tuhan. Dengan rela saya mau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melakukannya karena kita cinta Tuhan, maka kita akan dengan tulus melakukan, bukan untuk mencari kepujian, bukan supaya dipandang orang, bukan supaya nama kita terkenal dan sebagainya. Tetapi tulus dari hati, aku ingin lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku, aku akan lakukan. Lalu hal yang keempat, sebagai hal yang terakhir. Ya, sebagai orang Kristen yang normal. Tadi kita sudah lihat poin 1, poin 2, poin 3. Ya, saudara, hal yang keempat saudara, sebagai orang Kristen yang normal harus tumbuh seperti Kristus. Puji Tuhan. Orang Kristen yang normal itu ya harus tumbuh dalam kesucian. Amin. Tumbuh dalam kasih. Sebab Yesus adalah teladan kita. Dia suci, dia kudus, dia penuh dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, coba kita melihat dulu dalam Mazmur 16. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, dikatakan di sini, engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Haleluya. Bahkan di sini dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam hadirat Allah, maka kita akan penuh dengan sukacita. Dia akan melimpahi kita dengan sukacita, kayak kata ayat ini. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Tidak tiap hari mengeluh, tidak tiap hari terus putus asa, tetapi penuh dengan sukacita, kata ayat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dikatakan kita harus tumbuh seperti Kristus. Tumbuh seperti Dia. Kita tumbuh dalam hal apa? Ya. Kita harus tumbuh dalam hal apa? Tumbuh dalam sifat-sifat ilahi. Ya. Tumbuh dalam sifat-sifatnya ilahi, yaitu suci dan kasih sifat ilahi itu. Kalau itu ada dalam hidup kita, kalau kita sebagai Kristen yang normal, maka ini akan bertumbuh kasih itu di hidup ini. Kesucian terus akan bertumbuh dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu dalam Efesus 4 sebagai ayat terakhir. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan mengetahui yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus, ayat ini. Ya, tumbuh dalam sifat-sifat ilahi. Sifat ilahi tadi saya katakan, dia suci, kudus, dan dia juga penuh dengan kasih. Haleluya. Selain itu, kita harus tumbuh dalam hal apa? Tumbuh dalam kemampuan ilahi. Ya, tumbuh dalam kemampuan ilahi. Mampu melakukan setiap kehendak Tuhan, ya, dan bisa melakukannya, sanggup melakukannya, punya kemampuan bisa melakukannya, ya, sebab kehendak Tuhan itu cocok dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Allah, ya, tidak bertentangan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Misalnya saudara, Tuhan mau, kehendak Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya, tidak menyimpan dendam, tidak punya akar kepahitan, atau kita harus mungkin jangan tinggi hati dan sebagainya, itu menjadi kehendak Tuhan. Kita mampu melakukannya karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi sebuah pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk iman yang Tuhan sudah taruh di hidup kami. Bahwa kami memiliki Allah yang besar. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Haleluya. Engkau besar. Engkau maha besar. Engkau ajaib. Engkau mulia. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus belajar percaya akan janji firman-Mu. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Engkau tolong kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Memiliki sifat-sifat ilahi dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Kalau ada yang datang dengan persoalan, dengan masalah apapun, di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau juga akan memberkati setiap yang menghargai firman Allah, yang mengimani firman Allah. Berkat Allah ada di atasnya. Amen. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mungkin firman Allah terlalu sederhana pagi ini. Tetapi kiranya Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman-Mu. Memberikan pengertian kepada kami yang jelas. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi kembali untuk pekerjaan Allah. Kiranya Tuhan berkati mereka yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua dengan menyanyikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Saya akan balikan kepada Ibu Gembala. Terima
Terima kasih segala korban-korban saudara, Tuhan yang memberkati. Puji Tuhan. Diingatkan kembali bahwa bagi jemaat yang terpaksa tidak bisa hadir di gereja ya karena usia, karena harus menjaga anaknya, tidak ada yang jaga anak karena anak-anak untuk sementara untuk tidak hadir dulu di gereja ya. Tetapi kami akan berusaha sebentar ya, tetap akan upload untuk saudara bisa mengikuti ibadah ini dengan ibadah online. Sabar, masih harus diproses dulu sebentar ini ya, sehingga saudara bisa mengikuti ibadah lewat online yang ada. Puji Tuhan. Tetap sebagai jemaat tetap menjaga ya, seperti ditentukan protokol kesehatan ya, semua harus menjaga hal ini. Jadi untuk kebersamaan kita, untuk kesehatan kita bersama. Puji Tuhan. Saya rasa itu saja. Kalau ada di antara saudara jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, selamat ulang tahun, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Puji Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Kami yakin tidak ada yang kebetulan, semua seizin Tuhan. Engkau baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, baik yang sudah melayani sebagai WL, singer, tim musik, baik petugas sound system, petugas LCD, petugas kolektan, semua yang ambil bagian. Oh Tuhan, dalam pelayanan pagi hari ini, berkati mereka semua, berkati mereka Tuhan, yang sudah melayani Tuhan dengan sukacita. Kiranya berkat Allah ada di atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah hadir pun, masing-masing Engkau tahu keadaannya, baik juga yang sedang ada di rumah. Oh Tuhan, yang harus mengikuti ibadah online Tuhan di rumah, Tuhan tolong berkati semua di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu bersama bayinya sehat, dilindungi Allah, bertumbuh dengan sehat.
Di dalam nama Yesus, Engkau menjaga dan melindungi mereka semua. Baik juga kalau ada keluarga-keluarga yang sedang merindukan keturunan dari Tuhan. Engkau sanggup membuka Tuhan membuka rahimnya untuk Tuhan berikan keturunan ilahi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah-masalah dalam usaha, belum ada omset-omset yang terpenuhi. Tuhan, belum ada tender-tender. Oh Tuhan, pengurangan hasil apapun sehingga ada kesukaran keuangan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati khususnya jemaat di tempat ini. Berkat Allah turun di atasnya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau sanggup Tuhan memberkati sehingga mereka boleh berlimpah dengan berkat Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tolong juga kalau ada yang membuka usaha-usaha baru, perintisan-perintisan usaha baru, apapun Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada Tuhan, oh Tuhan, anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang mungkin sedang sakit karena virus yang ada, Tuhan menjamak mereka semua. Engkau menolong mereka semua di dalam nama Yesus. Lalukan Tuhan segala virus-virus untuk mengganggu umat-umat-Mu, bahkan bangsa Indonesia, semua dilindungi oleh Allah. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan jagai mereka di mana mereka berada, dilindungi. Anak-anak balita, Tuhan tolong semua. Bersama orang tuanya diberkati Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Baik Tuhan yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan apapun, para donatur gereja apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka kembali dengan berkat yang datang dari sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan, Engkau juga berkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan baru, panjang umur, disertai oleh Allah. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan kami, baik Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para dokter-dokter, perawat, mereka-mereka yang ada di garda depan Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga seluruh jemaat yang ada di rumah. Engkau juga berikan mereka kesehatan, para kaum lansia yang ada. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, pagari mereka, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tuhan sertai kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi.